Oke, oke udah selesai. Oke, jadi karena udah waktunya responsi, aku langsung mulai aja ya. Oke, Ren. Nah, Oke, boleh. udah lihat kan ya? Ini udah terlihat kah? Udah. Ya, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, nama aku Karen dari angkatan 2018 sebagai Asdes Dalpro. Nah, karena ini responsi kita yang pertama, jadi juga nggak lama-lama, aku cuma mau mengenalkan Dalpro itu sebenarnya apa gitu aja ya. Jadi untuk responsi ini sendiri itu bakal ada persenannya dinilai, yaitu 20% untuk nilai UTS dan UAS. Nah, untuk nilai itu bakal aku ambil dari tugas berkelompok. Jadi karena totalnya itu ada 9 orang, aku bagi 3-3-3 gitu. Jadi mari gini, kalian bisa kumpulin di grup line list nama kelompok masing-masing. Gitu. Nah, Dalpro ini tuh kalau katanya cutting-cutting sih bakal keluar di Kompre, tapi aku juga nggak tahu. Katanya itu bakal keluar tapi di bab akhir gitu. Jadi kita belajarnya sampai bab 13, tapi yang keluar di Kompre itu setelah bab 13-nya. Kayak gitu katanya. Jadi sebenarnya Dalpro itu belajar apa sih? Jadi Dalpro itu adalah belajar untuk mengendalikan suatu proses dengan menetapkan standar tertentu atau set point tertentu gitu. Jadi kayak biar sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita belajar untuk mengendalikan suatu proses untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk mengendalikan suatu proses itu ada dua cara. Yang pertama itu ada disturbance rejection. Jadi ini tuh maksudnya adalah untuk menjaga suatu sistem agar sesuai. Aku record dulu ya. Ya, aku cara record. Kayak bagi teman-teman, kalau misalnya kayak aku kecepatan menjelaskan atau ada yang kalian nggak ngerti, bisa langsung dipotong aja gitu ya. Aku ulangin lagi, yang disturbance rejection itu tuh menjaga suatu sistem agar sesuai dengan apa yang kita inginkan, meskipun terdapat gangguan gitu. Contohnya adalah penggunaan steam. Jadi misal kita butuh steam 300, tapi kan masih nggak tahu kan ada gangguan apa yang bakal terjadi kayak gitu. Nah, yang kedua itu namanya set point tracking. Nah, set point tracking ini adalah kita mengejar suatu set point yang kita inginkan. Sebenarnya penjelasannya itu ada di buku. Tunjukin aja. Nah, di sini. Jadi untuk yang disturbance rejection itu adalah kemampuan untuk mempertahankan variabel proses pada nilai yang diinginkan meskipun ada gangguan yang mungkin dialami. Kan? Sedangkan yang set point tracking itu adalah kemampuan untuk memindahkan variabel proses dari satu pengaturan ke pengaturan yang baru. Gitu. Yang kita inginkan. Jadi di sini itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada closed loop system. Jadi closed loop system ini bersifat otomatis dengan membaca hasil kemudian diukur untuk dikontrol variabelnya agar bisa sesuai keinginan. Itu maksudnya apa? Jadi di sini kan ada suatu diagram gitu kan. Nah, dia kalau misalnya udah sampai akhir, dia itu bakal dikembalikan ke controller untuk dilihat apakah hasilnya itu sesuai nggak sama set point. Apakah hasilnya itu lebih besarkah atau lebih kecil. Jadi ada disebut sebagai error. Jadi error itu adalah set point di sini dikurangin sama measure signal dari control variable. Jadi dari sini yang didapatkan dari sini itu dikurangin untuk menghasilkan suatu error. Jadi errornya itu apakah negatif atau errornya itu positif. Gitu. Aku kasih contoh yang ada di buku. Nah, ini tuh kayak yang tadi aku gambarkan. Nah, error itu set point value dikurang sama measurement signal of control variable.
Contohnya ada di example 1.1. Jadi di sini itu kita menginginkan kita mengeset poin kita itu ada di 130 Fahrenheit. Nah, errornya itu kan set point dikurang sama measure. Kalau misalnya errornya itu positif, kan berarti set point-nya itu lebih besar daripada yang terukur kan. Berarti set point yang ada di sini, set point yang ada di sini itu lebih besar daripada yang ada di sini. Suhunya itu lebih besar. Misalnya tadi kan set point-nya 130. Misalnya yang terukur di sini itu cuma 100 kan berarti errornya itu bakal positif. Nah, kalau misalnya dia positif, maka kita itu bakal membuka valve-nya supaya untuk menambahkan panas ke tank sehingga bakal lebih besar sehingga suhunya itu bakal lebih meningkat. Nah, kalau misalnya errornya itu zero atau negatif atau lebih kecil, berarti kan yang di measure itu lebih besar. Jadi misalnya set point-nya itu 130, ternyata yang diukur itu malah 150, kan berarti errornya itu bakal negatif toh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, maka yang kita lakukan adalah menutup valve-nya supaya tidak ada panas yang ditambahkan lagi ke tank, gitu, karena sudah cukup panas. Itu contoh yang ini. Jadi sebenarnya sih untuk Dalpro ini sendiri, ini tuh yang bakal kita pelajari di satu semester ini tuh bukan teorinya, tapi lebih ke hitungannya. Jadi kayak ini tuh cuman kayak penjelasan aja supaya lebih mengerti Dalpro itu apa, tapi dalam kenyataannya tidak kita gunakan. Yang kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada open loop system. Jadi open loop system ini bersifat manual, jadi measurement signal tidak terkonek dengan controller. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya ini kan closed loop, maksudnya apa? Di sini ada sampai di sini lalu dikembalikan lagi. Kan bersifat itu closed loop kan. Nah, kalau misalnya open loop itu nggak ada ininya. Nah, nggak ada ininya. Jadi dia itu cuma dari awal, dari set point sampai hasil. Jadi kita kalau misalnya kayak mau mengukur apakah ini sesuai atau enggak, kita itu harus melakukan pengukuran manual, harus diambil sendiri, diukur sendiri, kayak gitu. Itu yang disebut sebagai open loop system. Nah, aku langsung next aja ke bab 2-nya. Oke. Jadi di sini tuh mathematical tool for modeling. Jadi intinya itu adalah untuk menyelesaikan persamaan yang kita butuhkan itu memerlukan model matematika. Salah satunya itu adalah Laplace transformation dan MATLAB. Kalian udah nonton YouTube-nya Pak Ronald kan yang dikasih Pak Ronald. Nah, di sana itu dia udah masuk ke Laplace transformation sama yang derivatif. Tapi karena itu materinya week 2, aku jelasin secara singkat aja dulu. Lalu nanti di week 2 baru aku jelasin lebih mendetail tentang yang itu ya. Jadi di soal Dalpro itu bakal ada menjelaskan tentang unsteady state sama yang steady state. Jadi kayak ada dua persamaan gitu. Nah, untuk mengotak-atik itu, untuk melakukan penyelesaian tersebut, kita itu membutuhkan model matematika. Salah satunya itu adalah Laplace. Karena Laplace itu lebih mudah gitu. Nah, tapi ini bakalan nggak seribet MTK, karena soalnya tuh kayak gitu-gitu aja, dan yang penting itu kayak banyak belajar dan banyak latihan aja sih. Jadi, aku juga bakal menjelaskan kayak contoh-contoh soal itu yang bisa kalian gunakan kalau misalnya pas UTS atau UAS, karena itu berdasarkan pengalaman aku sih sangat berguna. Nah, Laplace transformation. Jadi Laplace itu sebenarnya apa sih? Laplace itu bentukannya adalah kayak L, lalu ada buka kurung X. Ini namanya Laplace. Nah, kalau misalnya Laplace Ft itu berarti integral dari E pangkat S E pangkat
min ST. Itu namanya Laplace. Jadi Laplace itu artinya adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST. Oke. Misalnya FT-nya itu kita ganti dengan nilai 1. Berarti kan integralnya itu 1 dikali sama E pangkat min ST. Kalau misalnya kita menyelesaikan integral seperti ini, kan yang kita lakukan adalah apa? Kalau misalnya eksponensial itu kan diintegralkan ya tetap balik E juga kan. Yang di atasnya ini kita turunkan lalu diseperkan. Jadinya kalau diturunkan berarti T-nya hilang, jadinya seper min S. Lalu diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Ini integral, ini dipangkatin 0, jadinya 0. Lalu yang ini jadinya min seper S, hasilnya adalah min seper S. Untuk contoh yang kedua, itu kalau misalnya FT-nya kita ganti menjadi E pangkat min AT. Kalau misalnya E pangkat min AT lalu dilaplacekan lagi, berarti ketambahan lagi sama ininya kan. Makanya ada 2 jadinya. Jadinya E pangkat min AT sama E pangkat min ST. Kalau misalnya ada 2 kayak gini kan bisa ditambahkan. Jadinya A plus S. Kemudian kita integralkan, berarti kan yang di sini kita turunkan lalu diseperkan. Diturunkan terhadap T, berarti sisanya min A plus S diseperkan, ininya tetap, lalu diintegralkan dari 0 sampai tak hingga menghasilkan nilai seper S plus A. Contoh yang lain adalah penggunaan ramp function. Oh ya, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ini tuh UT ya, sorry guys, agak jelas. Ini tuh UT. Jadi maksudnya UT itu adalah apa sih? Kalian nggak usah pedulikan UT-nya. Yang dimaksud UT ini cuman kayak melambangkan kalau misalnya T-nya itu adalah fungsi T semua gitu. Dan dia tuh nggak masuk perhitungan. Misalnya di sini kan ada E pangkat min AT UT. UT ini maksudnya ini adalah fungsi T, bukan fungsi A gitu. Jadi kayak dia cuma menjelaskan yang di sininya aja. Makanya di sini nggak ada UT-nya. Nah, di sini itu juga sama. Karena ada UT di sini, itu dia nggak masuk jadi T aja. T, karena dia Laplace, berarti ada ketambahan E pangkat min ST. Setelah ini kita integralkan. Cara integral kalau misalnya perkalian kan pakai UV min integral VDU. Jadi kita masukin UV min integral VDU, lalu kita sederhanakan untuk mendapatkan hasil 1 per S kuadrat. Lalu selanjutnya itu step function. Step function ini maksudnya apa sih? Step function itu artinya kayak cuman ada angka gitu aja, 1 UT tok gitu. Kalau misalnya UT tok itu nanti grafiknya tuh kayak gini, bakal aku jelasin nanti. Setelah ini maksudnya. Lalu yang fungsi selanjutnya adalah sin function. Nah, kalau sin function ini memang agak ribet, soalnya dia kayak banyak integralnya gitu. Ya mungkin nanti bisa kalian perhatikan di sini. Jadi misalnya yang ini kita anggap dulu karena ini perkalian sin dan E pangkat, jadinya kita anggap U sama dV. Baru kita jabarkan di sini pakai UV min integral PDU untuk mendapatkan hasil ini. Kemudian dari sini kita jabarkan lagi U dan V-nya. Karena di sini ada perkalian lagi kan. Jadi dijabarkan lagi untuk akhirnya mendapatkan nilai A per A kuadrat plus S kuadrat. Nah, kalau misalnya kalian lihat gini kan kayak agak ribet ya. Agak ribet dan sangat panjang. Jadi sebenarnya itu sudah disediakan tabel yang memudahkan kalian dalam pengerjaan soal transformasi Laplace, gitu. Jadi di sini itu kalau misalnya ini yang tadi aku bilang, yang namanya, yang step function. Nah ini tuh yang step function. Akhirnya dia cuma satu aja kayak gitu. Nah ini kalau misalnya dilaplacekan itu jadinya seper S. Jadi yang tadi aku jelaskan itu hanya pembuktian dari tabel ini.
Jadi yang misalnya yang tadi ft-nya sama dengan 1, ini namanya yang step function. Makanya hasilnya adalah seper S. Ini juga seper S. Lalu yang kedua yang ada E pangkat ini, itu ada di sini contohnya, E pangkat. E pangkat min AT, hasilnya adalah 1 per S plus A. 1 per S plus A. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat Laplace dari E pangkat min AT UT, itu nggak usah kalian turunkan lagi, langsung aja tulis hasilnya itu seper S plus A, kayak gitu. Lalu yang ketiga ada ramp function, itu contohnya di sini nih, ini ramp function TUT, itu hasilnya kan seper S kuadrat, di sini juga sama seper S kuadrat. Lalu yang terakhir ada sin function. Sin function itu bisa kita lihat di sini. Bedanya di sini pakai K, aku pakai A, tapi sama aja. Hasilnya K per S kuadrat plus K kuadrat. Ini juga A plus A per A kuadrat plus S kuadrat. Sampai di sini ngerti kah? Atau ada pertanyaan? Halo? Ngerti. Iya. Oke. Aku lanjutin. Aku lanjutin ke contoh soal. Ini cuman kayak contoh yang simple aja dulu. Untuk pengerjaannya mungkin agak lebih ribet dari ini, tapi ya sama-sama aja kita tetap bakal menggunakan tabel ini. Nah, kalau aku nggak salah sih, Pak Ronald itu nyuruhnya kita untuk selalu menggunakan tabel ini. Ini kan cuman kayak ada beberapa ya. Cuman sampai sini. Ya, cuman ada 2 halaman. Sebenarnya itu sangat banyak, bisa kalian cari di Google, tapi kayaknya bapaknya itu nggak mau yang di luar buku ini. Jadi kalau bisa kalian pakai yang ini aja, gitu. Yang pertama itu ada Laplace transformation. Jadi Laplace transformation ini berarti dari T sini kalian ubah menjadi S. Oh iya, kalau misalnya kalian bingung kenapa variabelnya cuma ada S sama T aja. Jadi sebenarnya di Laplace ini variabel yang biasa dipakai itu memang cuma S sama T. Jadi realnya itu adalah T, hasilnya itu adalah S. Jadi realnya itu adalah T, hasilnya adalah S. Jadi setelah dilaplacekan tidak boleh ada T yang ada di sini. Jadi T itu adalah soalnya jawabannya itu harus dalam bentuk S semua. Makanya di sini itu T semua, di sini itu S semua, gitu. Itu namanya Laplace transformation. Tapi juga ada yang namanya Laplace inversion. Yang dimaksud dengan ini adalah diinversikan. Jadi dari S dibalik menjadi T, gitu. Aku bakal jelasin di sini nanti. Jadi yang pertama itu Laplace transformation, kan dari T menjadi S. Kita lihat di sini, 6E pangkat 5T. Kita cari di sini yang memiliki bentuk yang sama, itu kan yang di sini. E pangkat min AT UT. Kan sama kan? Bedanya ini ada 6, dan A-nya itu adalah 5. Maka bisa kita bentuk menjadi 6-nya dikeluarin dulu. Lalu ininya kita pakai bentuk yang ini, seper S plus A, karena A-nya ada 5, makanya seper S plus 5. Kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada E pangkat 3T, kita cari juga di sini, itu sama. Bedanya adalah di sini 3 itu sama dengan min A. Makanya di hasilnya ini jadinya negatif. Kan harusnya positif kan tadi, tapi karena A-nya itu adalah min A-nya adalah 3, makanya jadinya negatif. Selanjutnya ada 5T pangkat 3. 5T pangkat 3, kita lihat juga di sini, itu ada di sini. T pangkat NUT. Nah, T pangkat NUT itu transformasinya adalah N, lalu
diper sama S pangkat 4. Jadi karena N-nya itu adalah 3, N-nya adalah 3, yang di bawah S-nya makanya ditambah 1, jadinya S plus 4. Lalu selanjutnya itu 9. Jadi 9 ini kan nggak ada tuh bentuknya di sini. Nah, itu tuh maksudnya adalah UT. Jadi kalau misalnya 9 berarti bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya tuh kayak gini. Ini 9. Sorry, ini kalian lihatnya, ini kalian ada lihat bukunya nggak ya? Atau dari tadi cuman lihat catatan aku di sini? Nggak lihat bukunya sih, Ren. Oh iya, dah. Iya, dari tadi soalnya Oh sih. iya. Oh, sorry. Aku dari tadi, ini kelihatan dua-duanya kah? Iya, ini baru Ini kelihatan. kelihatannya apa? Iya, baru kelihatan Oh dua-duanya. ya, sorry. Aku dari tadi jelasin bukunya sih, sorry ya. Jadi ini buku yang ada di yang tabel yang ada di buku. Ini bisa kalian pakai. Ini ada 2 lembar. Tak jelasin ulang sing ini ya. Ini kan 6 E pangkat min ST. Di sini kita lihat yang memiliki bentuk yang sama itu yang ini. E pangkat min AT. Kan berarti A di sini adalah 5. Karena bentuknya sama kan. Makanya kita bisa langsung pakai di sini seper S plus A, A-nya diganti jadi 5. 5. Yang kedua ada E pangkat 3T. Ini tuh sama juga bentuknya di sini, cuman bedanya 3 di sini adalah min A di sini. Makanya dibentuk menjadi seper S min 3. Yang 5T pangkat 3, ini kita cari lagi bentuknya di sini. Kan bentuknya itu sama kayak gini. 5-nya dikeluarin, T pangkat 3 berarti N-nya sama dengan 3. Makanya hasilnya adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Dibuat di sini, N-nya sama dengan 3, makanya 3 faktorial per S pangkat N plus 1, berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, untuk yang 9, ini tuh karena nggak ada di sini kan 9, nah itu tuh termasuk ke dalam yang ini, yang step function. Jadi yang kayak tadi aku gambarin, kalau ini kan 1. Kalau misalnya dia itu 9, berarti gambarnya tuh kayak yang tadi. Kayak yang tadi, yang kayak gini. 9. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Ini namanya step function. Kayak gitu. Ada pertanyaan kah untuk Laplace transformation? Nggak ada, Ren. Aku lanjut ke aku lanjut ke Laplace inversion. Jadi di Laplace inversion itu kan kebalikannya. Jadi berarti tinggal nyocokin sama tabel aja kan ya? Iya. Iya tinggal nyocokin sih, tapi tetap harus disederhanakan dulu gitu. Jadi soalnya tuh nggak segampang ini. Ini kan kayak satu gitu kan. Jadi nggak kayak gitu, harus kayak disederhanakan dulu. Misalnya yang ini pakai parsial dulu kayak gitu. Tapi intinya akhirnya itu bakal dicocokin sama tabel yang ada di sini. Hanya 2 tabel ini. Kalau Pak Ronald sih setahu aku nggak boleh di luar sih. Jadi harus pakai tabel ini. Yang kedua itu ada Laplace inversion. Jadi ini tuh kebalikan kan? Oh ya, kalian bisa lihat di sini T, di sini tuh S. Kalau misalnya T jadi S berarti dia Laplace transformation. Kalau misalnya S jadi T berarti kebalikannya yang inversion. Nah, ini contohnya adalah S kuadrat plus 3S plus 1 dibagi S di dalam kurung S plus 1 kuadrat. Nah, ini tuh kita parsialkan, kita buat jadi ABC. Setelah itu kita cari nilai ABC-nya itu berapa. Di sini aku dapat nilai A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Jadi ininya hilang. Sisa ini dan ini kan. Nah, di sini kita lihat seper S plus 1 kuadrat. Sini kita lihat.
bentukan yang sama itu ada di sini. Kenapa aku bisa bilang ini sama? Karena ininya kuadrat, tapi ininya 1. Kan 1 faktorial itu kan 1. Lalu 1 di plus 1 sama dengan lalu kan yang kita dapatkan itu yang ini. Makanya di T-nya kita bisa pakai yang ini. Aku perbesar. Makanya T pangkat N, N-nya kan 1 di sini. Ini kan N, 1 itu kan N. Makanya T pangkat 1, E pangkat min A, A-nya kan 1 juga nih. Ini kan A di sini. Makanya pangkat 1 T. Nah, super S ini kita lihat lagi di sini. Super S itu kan adalah ini. Super S kan. Super S itu karena udah ada langsung aja jadinya UT. UT ini kan berarti 1. 1 UT kan sebenarnya semuanya ini dibarengin sama UT. Jadi UT-nya nggak ditulis itu nggak apa-apa. Namanya Laplace inversion. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah mengenai penggunaan Laplace ini? Oh ya, minggu ini tuh kalian ada kelas atau enggak ya? Kelas Delpro? Nggak ada. Jadi cuma nonton YouTube yang dikasih aja ya? Iya. Iya, semua yang sama itu nggak ada. Nggak ada kelas. Oke. Nah, di sini kan kalian lihat itu juga ada gambar grafik kan? Nah, jadi grafik ini itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Jadi, soalnya itu nanti itu belum tentu cuma dari T pindah ke S, dari S dari pindah ke T itu belum tentu kayak gitu. Ada kemungkinan itu dari grafik ini dibuat jadi T, dibuat jadi S, kayak gitu. Jadi kayak grafik ini juga harus kalian tahu bentuk-bentukannya itu kayak apa. Sebenarnya yang paling sering itu yang ini sih, yang ini yang paling sering dipakai. Sisanya itu nggak terlalu banyak dipakai gitu. Nanti itu bakal masuk di week kayaknya di week 4 itu kita bakal masuk materi yang pakai grafik ini gitu. Kalian udah ada bukunya belum ya? Bukunya itu yang gambarnya kayak gini, yang third edition, Process System Analysis and Control. Udah ada belum ya? Kalau misalnya belum ada, nanti aku share. Ada kok, sama Pak Rudi sudah dikasih. Oh, sama Pak. Oh ya, oke. Lalu kalau nggak salah itu punya Pak Ronald. Itu Pak Ronald. Iya benar, Pak Ronald itu second edition kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya dia minta kalian buka di halaman ini, ditanya aja materinya itu apa, biar kalian bisa cari dulu di bab berapa yang ada di buku kalian. Soalnya itu kayak ada beda dikit gitu sih. Cuman beda dikit aja. Ada pertanyaan lagi kah? Jadi di minggu pertama ini, karena kita juga baru pengenalan sama Dalpro, belum ada tugas. Aku bakal kasih tugas di week 2 nanti. Itu tuh tentang yang tadi, yang soal yang Laplace inversion sama yang transformation, tentang itu dua.
sama satu lagi sama yang derivatif itu yang ada di YouTube. Jadi tentang 3 hal nanti di week 2. Udah sih sebenarnya. Responsinya udah selesai. Kalau misalnya kalian udah nggak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan kah? Cukup jelas sih, Ren. Kalau misalnya kayak ada yang nggak jelas, misalnya dari penjelasan bapaknya di YouTube itu kalian nggak ngerti suatu hal, itu langsung bilang aja ke aku. Kalau misalnya aku nggak bales bisa di spam aja, nggak masalah. Biar aku bisa jawab gitu ya, guys. Oke. Ren itu Kalau bagian kok Ren apa yang tadi kamu jelasin itu. Oh iya, Cek. Nanti tak bagiin. Sama saya grafik tadi yang 2 lembar itu ada di buku toh ya? Ada Iya, betul. halaman Oh, 21. oke. Udah. Sama Ren baca grup ya Ren. Oh iya, Cek, ya, Cek. Oke. Thank you. Sudah selesai. Aku mau nanya sih, itu kemarin nggak salah Pak Rudi baca RPS itu kan ada yang responsi ini tuh di lab itu kalau misalnya kita offline ya. Itu kan berarti harusnya kita pakai ya semacam nggak tahu program apa ya, aku lupa tuh nggak salah. Terus itu nanti kita responsinya berarti kita cuma belajar yang kayak ngitung-ngitungnya gini toh atau ya apa ya? Iya. Jadi aku nggak tahu sih kalau misalnya offline itu gimana ya. Soalnya aku Pro-nya itu semester lalu, jadi pas-pas juga online gitu. Jadi aku cuman kelas kayak biasa aja. Oh, berarti responsi ya kayak modern kayak hari ini gitu toh. Maksudnya kayak belajar ya hitungan dan lain-lain itu tuh. Oh, benar. Cuman hitungan. Oh, iya. Apa namanya? Kalau dari cutting itu sih katanya masuk kompre ya, tapi aku nggak tahu sih masuk komprenya itu dalam bentuk hitungan atau dalam bentuk teorinya. Soalnya di Pro ini itu jarang sih yang belajar teori. Jadi kebanyakan tuh cuman kayak menjelaskan hitungannya aja gitu. Nggak salah Pro itu di kompre ini sih, kayak ada tabel-tabel itu nggak salah. Oh gitu. Maksudnya yang kayak grafik-grafik tadi itu yang di tabel, kayaknya itunya sih yang keluar. Maksudnya bukan kayak teori yang banget gitu. Mungkin yang kayak itu seharusnya. Aku ya lupa sih. Kayak teman-temanku pernah ngasih tahu tapi aku lupa. Soalnya kan harusnya tiap tahun juga ganti-ganti. Masuk akal. Ya udah. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ya lalu jadi sebenarnya ini pertama kali aku asdos kelas, jadi kalau misalnya kayak ada kekurangan atau jelasinnya nggak enak atau kurang sesuatu gitu bisa langsung sampaikan ke aku biar bisa aku perbaiki gitu ya untuk kedepannya. Oke, Karen. Terus yang kelompok itu berarti kita bertiga-tiga. Terus namanya dikasih di grup. Iya, di grup aja. Kita kelompok. Oke. Untuk UTS nanti, sebelum UTS aku kasih 2 tugas, setelah UTS aku kasih 2 tugas lagi, kayak gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Kalau udah nggak ada pertanyaan, responsinya cukup sampai di sini. Terima kasih. Makasih, Karen. Makasih Ren.